Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada acara BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SMP angkatan yang keempat. Kali ini kita memasuki materi konsep asesmen nasional. Selamat, Anda telah menyampaikan asesmen pra-program. Semoga Bapak dan Ibu sudah siap untuk sama-sama belajar. Pada topik ini Anda akan lebih jauh mengenal dan memahami mengenai asesmen nasional melalui penjelasan pada fase orientasi apa yang dapat Anda simpulkan mengenai asesmen nasional. Ya benar, asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum, AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. 1. Asesmen kompetensi minimum atau AKM yang mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. 2. Survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. 3. Survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Seiring disosialisasikannya asesmen nasional, telah banyak respon yang disampaikan terkait konsep dan pelaksanaannya. Siswa, orang tua, guru, bahkan kepala sekolah mulai gelisah terkait penghapusan ujian nasional dan pemberlakuan asesmen nasional. Untuk menghindari hal itu, pemahaman yang utuh dan menyeluruh mengenai asesmen nasional pun perlu terus disebarluaskan. Apakah Anda sependapat? Sekarang Anda dapat melanjutkan ke aktivitas berikutnya. Tujuan dan manfaat asesmen nasional. Perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. 1. Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau A. Perkembangan mutu dari waktu ke waktu, dan B. Kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan antara kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antara sekolah negeri dan swasta, antar daerah ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. 2. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni mengembangkan kompetensi dan karakter siswa. 3. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Maka dari itu, hasil asesmen nasional sendiri diharapkan mampu memberikan manfaat, bukan sekedar nilai belaka. Pada tahun 2021, Pendikbud telah menyatakan bahwa hasil asesmen nasional dimaksudkan sebagai peta awal mutu sistem pendidikan secara nasional. Asesmen nasional tidak akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja sekolah maupun daerah. Berikut infografis yang menjelaskan manfaat asesmen nasional. Manfaat asesmen nasional. Potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah, dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Kaitannya dengan infografis tersebut, secara jangka panjang, asesmen nasional memberi kesempatan sekaligus menuntut guru dan sekolah untuk memperbaiki kualitas pengajarannya guna menciptakan siswa yang lebih kompeten. Hal ini terlihat dari penekanan pembelajaran dan asesmen yang lebih fokus pada daya nalar dalam bentuk literasi membaca dan numerasi. Hal ini juga mendorong guru dan sekolah mengubah praktek-praktek pembelajaran lama yang tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Bagaimana contohnya? Misalnya guru ingin mengembangkan keterampilan literasi pada siswa. Dalam hal ini guru perlu memotivasi siswa untuk membaca tidak hanya dari buku teks, tetapi bisa dari berbagai sumber. Guru juga perlu mengajak siswa berdiskusi dan mengevaluasi informasi yang dibaca, tidak sekedar meringkas dan mengulang kembali. Bagaimana dengan keterampilan numerasi? Pada keterampilan numerasi, guru perlu memastikan siswa memiliki intuisi angka, number sense, dan pemahaman aritmatika dasar sejak dini. Guru juga perlu memandu siswa memecahkan masalah terkait numerasi yang terjadi dalam konteks kehidupannya. Hal ini disebabkan masalah yang menuntut diskusi dan penalaran tidak dapat dipecahkan hanya dengan menghafal rumus belaka. Sekarang Anda dapat melanjutkan ke kelas berikutnya. Membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional.
Beberapa pertanyaan yang sekali muncul terkait penghapusan ujian nasional dan pemberlakuan asesmen nasional antara lain apakah asesmen nasional merupakan pengganti ujian nasional. Timbul pula kekhawatiran mengenai persiapan siswa, guru dan sekolah menghadapi asesmen nasional. Untuk mendapatkan informasi yang lebih tepat, Anda perlu membandingkan beberapa hal penting mengenai ujian nasional dan asesmen nasional terlebih dahulu. Berikut terdapat informasi mengenai perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Kriteria pembanding, tujuan pelaksanaan AN untuk mengevaluasi mutu terkait sistem pendidikan ujian nasional, untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Jenjang penilaian AN, SD, MI, SMP MTS, SMA MA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah, UN, SMP MTS, SMA MA, dan SMK. Level siswa AN 5, 8, dan 11. UN tingkat akhir pada tiap jenjang. Subjek siswa AN survei, siswa dipilih secara acak untuk mengikuti AN. UN sensus, semua siswa mengikuti UN. Model soal AN pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat dan uraian. UN pilihan ganda dan isian singkat, matematika SMA atau SMK. Sasaran penilaian AN kompetisi literasi, numerasi dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. UN penguasaan terhadap mata pelajaran. Metode penilaian Computerized Multistage Adaptive Testing MSAT, dan UN Computerized Based Test CBT dan Paper Based Test PBT. Ini penjelasannya yang sudah saya bacakan tadi. Bapak dan Ibu telah membandingkan asesmen nasional dan ujian nasional. Sebagai tanggapan atas pemberlakuan asesmen nasional, berbagai respon pun muncul dari sejumlah pihak mengenai kebijakan ini. Apakah kebijakan ini hanya sekedar penggantian nama semata? Menurut Anda, apakah asesmen nasional merupakan pengganti ujian nasional? Benar, asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional. Selain dari teknik pelaksanaannya, cakupan asesmen nasional berbeda jika dibandingkan dengan ujian nasional. Asesmen nasional lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif, namun juga karakter dan iklim belajar. Sekarang Anda dapat melanjutkan ke aktivitas berikutnya. Evaluasi ujian nasional. Berdasarkan penjelasan pada aktivitas sebelumnya, Bapak dan Ibu telah membandingkan asesmen nasional ujian nasional. Kebijakan pelaksanaan asesmen nasional juga berangkat dari evaluasi yang dilakukan terhadap ujian nasional yang telah berlangsung selama ini. Ujian nasional menjadi lebih berorientasi pada pencapaian hasil belajar individu dan pembelajaran yang berorientasi pada ujian. Sasaran kompetensi yang diharapkan sebagai perbaikan mutu pendidikan sendiri seringkali terabaikan. Selain itu, beberapa poin evaluasi berikut ini juga menjadi pertimbangan untuk menghentikan pelaksanaan ujian nasional dan menetapkan penyelenggaraan asesmen nasional. Pertama, butir-butir soal UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. Hal ini belum sejalan dengan tujuan pendidikan yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi serta kompetisi lain yang relevan pada abad 21. Sebagaimana tercermin pada kurikulum 2013. Harapan untuk mengevaluasi keterampilan siswa adalah menerapkan pengetahuan serta konsep melalui berbagai konteks kehidupan serta menunjukkan karakter sebagaimana yang diharapkan dalam profil pelajar Pancasila belum lengkap dilakukan melalui UN saja. Kedua, UN kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Asesmen nasional dirancang untuk memberi dorongan lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi, termasuk di dalamnya kemampuan bernalar. Ketiga, UN kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Hal ini disebabkan UN diterapkan di akhir jenjang pendidikan lebih sebagai assessment of learning yang mengukur capaian akhir, bukan sebagai assessment for learning yang mengukur proses pembelajaran. Hasil UN tidak bisa digunakan untuk mengakomodir kebutuhan belajar yang diperlukan siswa. Pemberlakuan asesmen nasional ini merupakan sinyalemen yang kuat dari pemerintah untuk terus memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Dan dari ketiga poin tersebut, maka sesungguhnya yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi asesmen nasional ialah pemahaman mengenai ujian, tujuan dan manfaat asesmen nasional, serta implikasinya pada perubahan praktek dan strategi pembelajaran di kelas. Siswa, guru, orang tua, kepala satuan pendidikan tidak lagi direkomendasikan untuk berlatih soal-soal persiapan AKM sebagaimana penilaian yang berbasis ujian. Silakan baca penjelasan lengkap pada tautan berikut ini, tanya jawab ujian nasional. Sekarang Anda dapat melanjutkan ke aktivitas berikutnya.
Kuis konsep asesmen nasional. Bapak Ibu guru telah menjalankan seluruh aktivitas pada topik konsep asesmen nasional. Telah mempelajari konsep asesmen nasional secara menyeluruh, Bapak Ibu guru dapat mengukur sejauh mana pemahaman dalam menguasai topik ini. Berikut terdapat beberapa pernyataan yang mengenai konsep asesmen nasional. Melalui setiap pernyataan tersebut, silakan Anda cek kesesuaiannya dengan memilih benar atau salah. Kuis konsep asesmen nasional. Asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi pada kelulusan siswa. Benar. Asesmen nasional dapat dikatakan sebagai penggantian ujian nasional karena keduanya merupakan asesmen berskala nasional yang dibutuhkan siswa untuk menentukan kelulusan. Salah. Asesmen nasional menekankan pada penguasaan kompetensi siswa, sedangkan ujian nasional menekankan pada penguasaan konten belajar siswa. Benar. Asesmen nasional lebih menekankan aspek kognitif yang dilihat melalui asesmen kompetensi mendasar, literasi, membaca, dan numerasi. Benar. Pada pelaksanaan asesmen nasional menggunakan metode sensus, sedangkan ujian nasional menggunakan metode survei. Salah. Sekolah A mempersiapkan siswanya untuk siap mengikuti asesmen nasional dengan melakukan perubahan strategi pembelajaran, literasi baca, dan numerasi, sehingga mampu melakukan penalaran terkait berbagai mata pelajaran. Benar. Siswa Pak Budi beranggapan bahwa dengan dihapuskannya UN, maka siswanya tidak akan semangat belajar karena kurangnya motivasi untuk mencapai nilai tertinggi. Salah. Asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi sistem pendidikan, bukan mengevaluasi hasil belajar. Benar. Melihat dari tujuan, manfaat, dan teknik pelaksanaannya, asesmen nasional tidak sama dengan ujian nasional, sehingga tidak tepat untuk menyebutnya sebagai pengganti UN. Benar. Asesmen nasional bertujuan untuk mengukur kompetensi mendasar yang diperlukan siswa dalam menghadapi persoalan kehidupan. Benar. Benar. 9 nilai 90. Perayaan belajar dan refleksi topik 1, konsep asesmen nasional. Selamat, Anda telah mendapatkan kuis konsep asesmen nasional. Artinya Anda telah mempelajari seluruh materi pada topik konsep asesmen nasional. Anda mendapatkan 1 lencana. Terima kasih, Anda telah berkomitmen menyelesaikan topik ini hingga selesai. Setelah ini Anda dapat melanjutkan proses belajar ke topik berikutnya, yaitu pelaksanaan asesmen nasional. 1 lencana. Sebelum melanjutkan, ikutilah kuis berikut ini. Refleksi topik 1, konsep asesmen nasional. Start quiz. Menurut Anda, apa informasi penting yang Anda peroleh setelah mempelajari materi pada topik konsep asesmen nasional? Silakan tulis refleksi Anda pada kolom yang tersedia. AN berbeda dengan UN. Begitu, lanjutkan. Konsep asesmen nasional telah selesai seluruhnya. 31% telah tercapai. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.